Gimana ceritanya? Laptop RTX 4000 masih disandingin sama Intel 12 Gen doang. Apakah bakal keep up performanya atau justru nggak keluar potensi performa GPU-nya? Langsung aja kita bahas MSI Cyborg 15A12V. Let's check it out. In general, laptop ini punya style yang secara karakter mirip sama MSI Katana 2023 yang pernah kita review sebelumnya. Yang bedain adalah ada gimmick-gimmick material translucent di sekujur bodinya. Selain itu, bagian covernya juga bener-bener clean. Cuma ada logo MSI di bagian tengahnya. Bodinya terasa cukup solid dan kokoh, serta engselnya bisa dengan mudah dibuka pakai satu tangan doang. Nice. Bobotnya sendiri nggak berat-berat banget untuk seukuran laptop gaming ya, cuma 1,89 kg dengan dimensi 35,9 x 25 cm. Oh ya, hampir lupa, di bagian bawah sini juga mungkin akan terlihat menarik untuk sebagian orang, dimana terdapat tulisan MSI True Gaming yang bisa jadi nambah feel pride yang punya laptop ini. Tapi jujur buat gua sendiri terasa biasa aja sih, karena ada di bagian bawah juga, jadi nggak terlalu kelihatan gitu kan. Untuk spesifikasi utama, laptop ini pakai CPU Intel Core i7-12650H yang punya boost clock up to 4,7 GHz dengan max turbo power up to 115 watt. GPU-nya pakai RTX 4050 yang sayangnya TGP-nya di limit di 45 watt doang. Yang pengen langsung ke pembahasan performa, kalian bisa skip ke beberapa menit ke depan ya. Tinggal ikutin timestamp yang ada di bawah sini. Mengingat harga yang cukup mahal di 17,9 jutaan, gua ngerasa kayaknya kok nggak ada yang spesial dari layarnya sih. Oke lah, mungkin masuk standar laptop kekinian ya. IPS, refresh rate-nya 144Hz juga. Tapi kan yang dicari di zaman sekarang bukan cuma refresh rate-nya aja yang tinggi. Sebagian orang juga butuh laptop yang coverage color gambutnya luas, minimal 100% sRGB lah dengan harga segini. Tapi ternyata di laptop ini tuh cuma mentok di 65% sRGB doang. Singkatnya, menurut kami layar ini tuh cuma cocok dipakai untuk gaming doang. Buat editing sekedar bisa ya bisa, tapi jujur kurang rekomen sih. Laptop ini punya keyboard yang mirip banget sama Katana series, mulai dari stylenya sampai feel-nya tuh identik banget. Feel penggunaannya cukup nyaman, sedikit clicky dengan travel key yang menurut kami terasa pas. Yang membedakan di sini adalah keyboardnya belum dilengkapi RGB 4 zone layaknya si Katana kemarin. Touchpadnya pun standar, nggak lebar-lebar amat, tapi udah terasa nyaman dan responsif. Storage-nya 512GB yang punya speed cukup kenceng, read-nya doang tapi ya, di 4000-an Mbps. Sementara untuk write-nya pas kita tes cuma mentok di 1500-an Mbps. Yang sayangnya sekali lagi sama sekali nggak ada slot M.2 tambahan di laptop ini. 17,9 juta men, nggak ada upgradable storage tuh kayak gimana gitu, agak pelit nih MSI kayaknya nih. RAM-nya sendiri udah cukup oke ya, 16GB 4800 MHz yang udah jalan dual channel. Untuk I/O-nya kelihatan nggak banyak-banyak banget ya untuk sekelas laptop gaming. Di sisi kanan ada satu LAN port, HDMI, USB Type-C, dan satu USB Type-E. Sementara di sisi kiri ada satu USB-E dan satu audio combo jack. Untuk konektivitas tentu udah pakai standar laptop kekinian ya, Wi-Fi 6 AX201 dan Bluetooth 5.2. Dan seperti biasa, untuk tahu kestabilan performa CPU, kita lakukan stress test menggunakan Cinebench R23 yang dijalankan 10 kali berturut-turut. Terlihat kalau laptop ini tuh kenceng di awal doang. Di runningan pertama dapat skor di 14.522 poin. Setelah itu langsung drop ke 12 ribuan. Yang akhirnya bikin deviasi performa di laptop ini terasa cukup tinggi ya, di 11%-an. Berbanding terbalik sama IdeaPad Gaming 3i yang juga pakai CPU i7-12650H. Nah di IdeaPad Gaming 3i itu sebenarnya nggak kenceng-kenceng banget, tapi kasih performance stability yang udah mantep. Deviasinya cuma 0,6% doang, kayak langit dan bumi gitu kan. 11% di MSI Cyborg dan 0,6% di IdeaPad Gaming 3i. Kalau dari diskusi gua sama tim, kemungkinan besar hal ini tuh terjadi karena heat management di laptop ini yang emang nggak optimal.
atau kurang proper ya, karena cuma pakai satu fan doang. Ya meskipun ada gimmick-gimmick cooler boost di laptop ini, jujur kayak nggak ngaruh gitu. Suhu max-nya sempat nyentuh 96 derajat Celcius yang bahkan lebih panas dari Axio Pongo 5 yang pernah kita review di minggu-minggu lalu. Coba deh, gue pengen tahu, barangkali udah ada yang beli nih laptop, coba diskusi di bawah. Experience kalian pakai laptop ini tuh gimana? Apakah emang cukup stabil atau emang pengujian kita yang terlalu sadis gitu? Coba diskusi ya. Kita pun coba tes laptop ini di skenario content creation, rendering pastinya. Pertama pakai Premiere Pro dengan file pengujian yang biasa kita pakai, 4K 1 menit plus triple layer effect. Rendering time di laptop ini ternyata cukup cepat, cuma 1 menit 17 detik doang. Sementara kalau di Blender, rendering time by GPU ada di kisaran 21 detikan aja. Udah lumayan oke sih di kelas harganya menurut kami. Masuk segmen gaming bawa nama Cyborg pula. Nggak lengkap rasanya kalau nggak coba maksimalin gaming test di laptop ini. Pertama kita coba main Hogwarts Legacy dengan settingan high dan DLSS on, plus frame generation on juga. Laptop ini tuh bisa stabil di angka 114an FPS average, sedikit di bawah TUF Gaming A16 yang pernah kita review sebelumnya, yang harganya 1-2 jutaan lebih mahal dibanding nih laptop. Dan bisa kalian lihat ya, di game ini tuh GPU power yang running tuh emang udah kelimit di sekitar 45 watt doang. Dan sebenarnya di settingan ultra laptop ini tuh masih bisa playable kok, tapi FPS average-nya bakal ada di bawah 100-an. Plus kadang di beberapa titik ada drop FPS yang cukup signifikan, makanya kita lebih prefer untuk settingan high aja. Sementara untuk game Cyberpunk 2077 ultra setting 1080p, FPS average-nya mampu ada di kisaran 80-an FPS. Dan kalau buat game kompetitif kayak Valorant, FPS-nya tuh cukup stabil di angka 340-an FPS. Good lah, emang levelnya i7 12650H ya performanya. Pokoknya untuk game kompetitif tuh udah tumpah-tumpah lah. Lanjut ke baterai, kapasitasnya cuma 53,5 Wh doang, yang saat diuji pakai PC Mark X tuh error berkali-kali. Dan akhirnya kita coba pakai alternatif software lain, yaitu UL Proction. Di pengujian ini dengan skenario video playback sanggup bertahan sampai 6 jam 38 menit. Cukup wajar ya, karena baterai yang ada di laptop ini pun gak kepalang gede, cuma 53,5 Wh doang. Dan adapternya juga cukup kecil ya, ukurannya segini doang dengan power output yang sampai 120 watt. Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulan ya. Menurut kita positioning laptop ini tuh sebenarnya agak nanggung. Di harga 17,9 jutaan, MSI cuma kasih laptop ini satu fan doang, yang bikin heat management di laptop ini tuh nggak sebegitunya bagus jujur. Saat di stress test suhunya bahkan bisa sampai 96 derajat ya. Dan itu cukup pengaruh ke stability performance yang ada di laptop ini. Deviasi performance CPU-nya bahkan tembus 11%. Ini tuh gede banget sih deviasinya untuk sekelas laptop gaming menurut kita ya. Selain itu, upgradable storage juga jadi PR di laptop ini, karena sama sekali nggak ada buat upgrade SSD. Jadi kalau kalian mau upgrade, otomatis harus beneran ganti SSD utamanya langsung. Agak ngerepotin sih jujur, jadi mesti clone atau install ulang dulu macem-macem biar bisa upgrade si SSD-nya. Atau enggak ya, kalian harus sediain SSD eksternal kalau emang dirasa kurang storage-nya, dimana kalian harus ngeluarin duit lagi buat beli SSD enclosure lagi. Waduh, PR banget sih laptop gaming kan, nggak ada SSD upgradable storage-nya. Poin plus di laptop ini tuh palingnya dari improvement performa GPU-nya aja yang cukup kenceng. Apalagi kalau perbandingannya sama laptop sekelas di tahun lalu, baik itu performa gaming ataupun render, lumayan tinggi peningkatan performanya. Selain itu desain mungkin ya, yang kelihatan lebih fresh plus lebih kerasa solid dan kokoh. Walaupun ya satu sisi itu balik ke preferensi masing-masing ya kalau soal desainnya. Terus apakah laptop ini worth to buy? Dengan banyak hal yang terasa nanggung di laptop ini, jujur gue lebih prefer untuk nabung dikit lagi sih. Sekitar 2 atau 3 jutaan ya amannya. Terus beli laptop Asus TUF Gaming A16 Advantage kemarin yang pernah kita review. Performa lebih oke dengan experience yang lebih stabil, suhu lebih aman, layar juga udah 100% sRGB kan, plus ada upgradable storage. Jadi kelihatan lebih menarik gitu, walaupun mesti nambah 1-3 jutaan ya.
Tapi kalau emang budget kalian mentok dan butuh banget laptop secepatnya, ya silakan beli. Yang penting kalian udah paham dan bisa atasin beberapa kekurangan di laptop ini yang udah kita sebut tadi ya. Dan barangkali ada yang mau berpendapat, maybe kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya review MSI Cyborg 15A12V kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gua Yusril yang sedang sakit tenggorokan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.